Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri, jumpa lagi. Saat ini aku ada di sini, tepat berada di area makam Ngagel, Surabaya. Yap, aku akan meneliti dan melihatkan secara langsung kalau di sini ada makam yang diduga Adolf Hitler. Yap, seperti apa ya? Ya udah, mari kita belajar sejarahnya sebentar. Mungkin bagi para penggemar sejarah Nazi, Jerman, atau teori konspirasi, pastinya mengetahui tentang kisah keberadaan Adolf Hitler di Indonesia, yang menjelma dalam wujud Dr. Poch, seorang dokter Jerman yang pernah bertugas di Sumbawa pada tahun 1950. Banyak pula yang menyaksikan kebenarannya, tapi ada pula yang mempercayai. Kenapa ya bisa kayak gitu? Oke, itu karena nasib Hitler sendiri yang masih menjadi misteri. Meskipun sejarah resmi menyebutkan bahwa dia telah bunuh diri di puing-puing kota Berlin pada akhir 1945, tapi sisa jenazahnya gak ada. Ya, seakan hilang ditelan bumi seperti itu. Dan sampai saat ini gak ada satupun yang bisa membuktikan dengan pasti bahwa Hitler telah mati di sana. Wih, seperti itu ya. Oke, mari kita mulai. Dr. Poch itu lahir pada tahun 1895 di Pressville, Kekaisaran Austro-Hungaria. Sekarang menjadi bagian dari negara Polandia. Ya, seperti kita tahu ya, kalau Polandia dulu jajahan Jerman. Dengan nama George Anton Poch. Oke, seperti itu. Dia mulai belajar ilmu medis di Universitas Graz, berhasil meraih gelar Dr. Med, sarjana kedokteran umum pada tahun 1921. Lalu lulus tes ilmu anatomi pada tahun 1924. Sewaktu menimba ilmu di sana, dia menjadi anggota dari Studentenverband Akademischer Turmverein Graz, sebuah organisasi perhimpunan mahasiswa lokal yang telah berdiri pada tahun 1864. Jadi dari tahun 1921-22 dia menjadi dokter magang di Graz dan bernaung di bawah Commonwealth Fund, sebuah organisasi yang mengurusi layanan kesehatan untuk anak-anak berpusat di Salzburg. Lalu pada tanggal 26 Desember 1924, Josh menikah dengan seorang antropologis bernama Helen Schurpoor, biasa dipanggil Hela, yang merupakan janda dari pamannya sendiri. Oke, sesama antropologis. Jadi dari tahun 1924 sampai 29, Dr. Poch mengepalai sebuah tempat perawatan ibu hamil dan menyusui di Salzburg, yang kemudian pindah lokasi ke Eisenstadt pada tahun 1935. Jadi dari bulan November 1938 sampai 1939, dia bekerja di Abteilung Volksgesundheit im Reichsministerium, Departemen Kesehatan Publik di Kementerian Dalam Negeri, yang berlokasi di Berlin, Jerman. Oke. Dari tahun 1940 dia mengepalai Unterblik Ilah Sub Kesehatan Unterblik Ilah yang berkaitan dengan pelayanan ras keturunan. Di waktu yang sama, Poch juga menyambi pekerjaan di Salzburg sehingga bisa dipastikan bahwa dia terlibat langsung dalam program eutanasia. Lalu di akhir Perang Dunia Kedua, pasangan suami istri ini, Dr. Poch dan Hela, diinterogasi oleh Counterintelligence Korps Amerika Serikat di Salzburg. Saat mengetahui bahwa pengadilan Austria akan mengadilinya atas keterlibatan dalam program eutanasia, sang dokter dan istrinya melarikan diri melalui udara dengan penerbangan yang lama dan jauh, pertama ke Bolzano, Italia, dan berakhir di Indonesia pada tahun 1954. Wih, seperti ini ya. Di negara barunya, sang dokter dinas di rumah sakit komplek Sumbawa. Wih, Sumbawa besar, oh my god. Tak lama, di Indonesia sang istri Hela Poch pulang kembali ke negara asalnya karena merasa tidak betah, serta tidak cocok dengan iklim negara tropis. Terus pada tahun 65, Dr. G.A. Poch menikah untuk kedua kalinya dengan seorang wanita asal Bandung bernama Sulaisi. Setelah sebelumnya masuk Islam dan menjadi mu'alaf. Oh begitu toh. Oke. Berdasarkan kesaksian warga sekitar, sang dokter diketahui mempunyai dua kepribadian yang bertolak belakang, pemarah namun sering bercanda dengan warga. Ciri khasnya adalah memberi resep dengan mulut,
menyebutkan nama obat, tapi kalau ada yang bertanya lagi dia akan berkata, kan sudah saya bilang. Oh, dia tipenya kayak gitu ya. Uniknya, selain pemarah, sang dokter juga dikenal sebagai orang yang humoris dan tidak takut bercanda. Masyarakat kebanyakan paling menonjol darinya adalah cara menyetir mobil jeep kap terbuka. Orangnya kidal seperti itu. Oke. Jadi paham. Jadi pada tanggal 15 Januari 70, George Atopos meninggal seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya sejarahnya. Banyak yang mengaitkan Dr. Poe adalah Hitler karena banyak kesamaan di antara mereka. Di sana ada mall setan. Astagfirullahaladzim. Itu mall yang paling besar dan bisa dibilang paling angker di Surabaya. Tuh, kalian lihat terbengkalai, belum pernah dibuka. Kondisinya udah 90% jadi ya. Jadi seperti itu. Wih, sungguh sangat menyeramkan ya. Oke, kita lanjut lagi. Aku akan mencari makam dari Dr. Poe. Katanya sih di sekitar sini ya. Ini tepatnya di area belakang. Jadi ya kayak gini, sepi. So jangan heran. Cuman letaknya sebelah mana masih belum tahu aku. Ntar deh. Karena di sini ada beribu-ribu makam. Tuh, kalian perhatiin seperti ini guys. Loh. Wih, pohon-pohon besar. Ini kalau malam apa gak serem ya? Karena aku udah pernah malam kesini. Serius, itu sekitar jam 2 pagi. Hening banget, udah gitu habis hujan. Apalagi cuacanya ya kayak gitu, gerimis. Ya pokoknya serem lah. Oke, lanjut lagi. Loh, seperti ini. Gimana ya cara nyarinya? Katanya sih makamnya ada kayak pagar-pagar besi gitu. Pagarnya warna hitam. Jadi aku akan fokus ke makam yang berwarna pagar hitam. Coba kita cari lagi ya. Semoga ada. Oh, di situ ada. Oh, gini gak mungkin kalau ini keluarga. Tuh, terlihat berdua. Wow, susah juga nih nyari makam seluas ini. Oh my god. Apalagi di sebelah sana ada mall setan ya. Wih, serem loh. Tuh, seperti ini. Oh, ini bukan. Tak kirain yang ini. Wah, apa jangan-jangan di tengah-tengah situ ya? Waduh, gimana nyarinya nih? Oh my god. Bentar. Aku akan bertanya aja. Alhamdulillah, tadi sehabis bertanya, aku ditunjukkan nama seseorang kalau lokasinya ada di sini. Ini seperti kalian lihat. Kondisi sekitarnya udah dekat rumah penduduk ya. Tepat di area belakang. Terus agak tengah. Nah, seperti ini. Tapi sayang banget nih. Ini tadi gak kelihatan karena apa penduduk dibuat jemuran. Tuh, ya kan? Dr. G.A. Poe. Wih, seperti ini loh. Udah pada berkarat. Iya sih emang dulunya warnanya hitam. Tapi sekarang udah berkarat. Ini gak ditulis lahirnya ya, cuma ditulis kematiannya. Coba tak perlihatin ya lebih dekat. Tuh, seperti ini. Dan dalam makam yang diduga Adolf Hitler yang ada di Surabaya. Jadi ya bisa kalian bayangin kondisinya seperti ini. Sumpah banyak banget kesamaannya loh. Aku juga bingung. Wah, kayak gini ya. Oh my god. Kalaupun ini Adolf Hitler ya, wow, benar-benar membanggakan Surabaya nih. Nih tanggal kematiannya 16 Januari 1970. Oke. Cocok ya. Iya, Hitler juga segitu. Wow, seperti ini guys. So here we still in our secret place, a sound over loud, so far away. You'll take my hand. It feels like home. The only times
I always look back, some those away. Memory will last for eternity. And all the tears we lost in the way. I found my way back to your arms again. But until that day, you know you are Dr. G.A. Poch. Namanya cukup Jerman banget. Soba. Jadi seperti ini guys. Aku telah menemukan makam yang diduga Adolf Hitler yang telah bersemayam di area makam Ganggel, Surabaya. So bagi kalian orang luar kota mungkin yang paling ke sini, coba deh kalian lihat seperti ini kondisinya. Jadi tadi itu aku nggak akan nemuin kalau nggak ditunjukin sama orang. Kenapa? Karena kondisi makamnya itu ditutupi sama jemuran, sama kasur seperti itu. Jadi sama sekali nggak kelihatan, apalagi namanya tertutup seperti ini, ya kan? Ini aku buka. So mungkin kalian yang mau foto-foto di sini silakan deh. Karena makam ini amat terkenal, pernah dihampiri oleh kanselir Jerman langsung ke sini. Ada apa ya? Sumpah, ini masih menjadi misteri dan hanya Tuhan yang tahu kepastiannya. Apakah beliau Adolf Hitler? Atau hanya punya banyak kemiripan? Gak tahu deh. Yang jelas sekitarnya banyak pohon Kamboja. Ini kondisi siang hari ya, sekitar jam 2. Kebetulan cuaca cerah. Ya udah deh, aku sempetin untuk meliput. Oke. Ya udah. Segini dulu ya. Makasih udah nonton. Bagi kalian yang belum subscribe, monggo subscribe. Ya udah. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.